Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Zin Kurniawan dari kelas X fase 7 akan membawakan suatu materi informatika bab 5 yakni jaringan komputer dan internet. Oleh karena itu, mari kita masuk ke materi yang pertama. Yakni pertama adalah jaringan lokal dan internet. Apa itu? Jaringan lokal yang pertama. Apa itu jaringan lokal? Jaringan lokal adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Nah, secara simpelnya itu seperti ini. Suatu ruangan yang dimana ada suatu jaringan dan jaringan tersebut hanya bisa diakses jika kita berada di ruangan lokal tersebut. Jika kita keluar dari ruangan lokal tersebut, maka kita akan kehilangan akses untuk jaringan tersebut. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah materi kedua, internet. Apa itu internet? Internet adalah suatu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Secara simpelnya seperti ini. Suatu jaringan yang menghubungkan secara internasional yang dimana ada suatu paket pembatas yakni seperti yang kita simpelnya itu provider seperti Telkomsel, Axis, dan dimana memberikan kita paket untuk dapat melakukan komunikasi di seluruh dunia. Oke, materi selanjutnya. Ya, koneksivitas internet. Apa itu koneksivitas internet? Koneksivitas internet adalah suatu gabungan atau kombinasi antara internet, wifi, dan broadband seluler (MBB) yang mampu disambungkan oleh sistem. Skenario pengguna yang memerlukan koneksivitas jaringan di siaga modern adalah bangun di desktop jauh dan menerima pemberitahuan. Secara simpelnya seperti ini. Suatu jaringan komputer yang menghubungkan antara pengguna dengan jaringan, mau baik itu internet, wifi, ataupun perambat atau perencana lain, itu disebut dengan koneksivitas internet. Oke, selanjutnya. Nah, koneksivitas internet menjadi dua. Yang pertama adalah jenis koneksivitas internet yang berkabel, yakni suatu jenis di mana menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet yang memakai kabel. Jadi menghubungkan suatu jaringannya memakai kabel. Contohnya adalah dial-up PTSN atau yang bisa dipanggil yakni Public Switched Telephone Network, yang berarti adalah jenis komunikasi antar komputer dengan menggunakan saluran telepon tetap atau saluran telepon bergerak yang lazim disebut modem. Selanjutnya adalah ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti dial-up PTSN, cuma bedanya ADSL itu memiliki kecepatan lebih tinggi, yakni 1 Mbps hingga 20 Mbps, yang dimana menggunakan kabel telepon untuk mengirimkan data digital dengan kecepatan lebih tinggi. Selanjutnya adalah LAN atau Local Area Network, yang dimana menggunakan sistem komunikasi komputer yang terbatas pada jarak beberapa kilometer dan menggunakan koneksi berkecepatan tinggi antara 2 hingga 100 Mbps. Dan LAN ini masih dipakai di beberapa kondisi seperti saat turnamen, baik secara game ataupun turnamen lain, supaya mendapatkan jaringan koneksi yang sangat kencang dan dapat lancar bermain. Oke, selanjutnya. Jenis kedua adalah koneksivitas internet pada jaringan nirkabel, yakni jaringan tanpa kabel, yakni yang wireless tanpa kabel. Contohnya adalah GPRS. Apa itu GPRS? Nah, kita lihat di sini. Oke, GPRS adalah General Packet Radio Service, yang dimana modem yang nanti dihubungkan komputer melalui kabel data atau Bluetooth dengan menggunakan operator telepon sebagai ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya adalah Wi-Fi. Wi-Fi adalah wireless fidelity, adalah teknologi jaringan nirkabel yang membuat perangkat dapat terhubung dengan internet, yang sering kita jumpai di hidup sehari-hari. Wi-Fi ini sudah sangat umum kita jumpai dan sering kita gunakan juga sehari-hari. Yang terakhir adalah satelit.
Saat ini sangat kencang koneksinya karena langsung dari satelit ke HP. Cuma biasanya harga itu lebih mahal daripada harga biasa-biasanya. Contohnya adalah Starlink yang menggunakan satelit. Dan di Indonesia ini masih terbilang mahal dan langka. Oke, selanjutnya kita masuk materi keempat, yakni komunikasi data dengan ponsel. Nah, pengertiannya itu apa pengertiannya? Yakni penggunaan jaringan internet digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik ponsel atau perangkat lainnya, seperti kita berseluncur dalam dunia internet, browsing, nonton YouTube, bermain game, itu masuk ke dalam berkomunikasi dengan ponsel. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa jaringan komunikasi pada ponsel. Yang pertama adalah GPRS atau General Packet Radio Service yang memiliki kecepatan diantaranya adalah 35 kbps hingga 171 kbps. Ini sangat-sangat lambat untuk zaman sekarang ini, namun zaman dulu itu cukup. Selanjutnya adalah EDGE atau IDGE yang memiliki kecepatan di antara 120 hingga 384 kbps. Masih sama lambatnya, cuma masih sedikit lebih tinggi. Yang ketiga adalah 3G atau General Packet atau disebut dengan Mobile Telecommunication, di mana memiliki kecepatan 384 kbps hingga 2 Mbps atau megabyte per second. Selanjutnya adalah HSPA atau yang bisa juga disebut sebagai 3.5G, di mana itu kalau di HP kita itu adalah koneksinya saat itu kita mendapatkan koneksi hanya 600 kb per second hingga 10 Mbps. Itu sangat-sangat lambat, kita tidak dapat mengupload video atau bahkan foto yang sangat lama sekali. Selanjutnya adalah 4G. Nah, ini yang sampai saat ini kita pakai, yang dimana memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Walaupun cepat, sudah ada 5G, walaupun memang nggak ditambahin di sini, tapi 5G itu sudah ada, dan kecepatannya itu hingga 10 GB per second, yang sangat-sangat cepat. Dan di Indonesia ini, untuk Sumatera ini, ada contohnya di Padang yang sudah memiliki 5G. Oke, selanjutnya. Nah, komunikasi data dengan ponsel. Ponsel, handphone, atau HP merupakan perangkat layaknya komputer karena bisa terhubung dalam sebuah jaringan lokal maupun internet. Nah, kita semua pasti sering melakukan komunikasi, baik secara online maupun offline. Terkhusus untuk ponsel, kita sering kali melakukan komunikasi seperti lewat WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, maupun TikTok. Dan itu sudah menjadi hal yang umum. Dan kita harus selalu hati-hati saat melakukan komunikasi dengan ponsel. Selanjutnya, nah inilah yang saya tadi bahas, yakni proteksi data saat berinteraksi dengan ponsel. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Karena kita bisa tahu di sini, kita lihat kenapa harus langkah atau sebuah upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi-informasi penting serta data dari kehilangan, kerusakan, hingga pencurian data. Itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Bayangkan saja, kita sedang melakukan searching dalam berselancar di internet. Namun, data kita dicuri. Yang dicuri itu bukan, bisa saja kita kecuri itu nama lokasi tempat kita tinggal, informasi keluarga kita, itu sangat berbahaya untuk diri kita. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati saat melakukan searching atau melakukan komunikasi dengan ponsel. Oleh karena itu proteksi itu sangat penting kita lakukan. Jadi ingat-ingat kawan, selalu jaga diri saat berselancar di internet. Dan selanjutnya, materinya sudah habis. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mendengarkan saya berbicara mengenai materi informatika bab 5. Dan juga saya berterima kasih kepada guru pembimbing yakni Ibu Kurnia Mena yang sudah memberikan kewajiban atau tanggung jawab kepada kita untuk dapat melakukan tugas ini dengan baik dan benar. Sekali lagi saya mau minta maaf jika ada kurang dan salah saat saya melakukan penyampaian informasi. Akhirul kalam, semoga kalian sehat selalu. Akhirul kalam wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Dengan saya, Andra Kurniawan, mengundurkan diri.